Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama berada di Parung ya. Gunung Curug, Desa Curug ya. Parung Gunung Sindur, Kabupaten Bogor ya Pak ya masuknya ya. Jadi pada malam hari ini kunjungan tim Surya Pajajaran berkunjung ke kediaman Bapak Nari, ya, Bapak Narin ya, Bapak Narin dalam rangka ikhtiar untuk ruqyah ya dan juga pembersihan rumah. Insya Allah nantinya yang mana kami diundang oleh pasien kami yang sebelumnya datang ke tempat pengobatan kami di Pondok Aren di sana untuk meneruskan pengobatan atas nama Mbak Nuriana ya, yang merasa mendapat gangguan dan disinyalir ada sesuatu di rumah. Dan kepada kesempatan malam hari ini kebetulan di tanggal 6 ya, sudah masuk tanggal 6 Oktober 2021 hari Rabu dini hari kita berada di sini sekali lagi dalam rangka ruqyah dan juga pembersihan rumah dari Bapak Narin dan Mbak Nuriana dan Mas Faisal sebagai suami Mbak Nuriana. Alhamdulillah tim sudah sampai di sini dan kami dari tim Surya Pajajaran formasi lengkap. Di sebelah kiri saya Ustadz Fadli, kemudian ada Ustadz Dedi juga, dan kebetulan ada Po Aminah juga beserta suami dan juga Mas Rahmat gitu. Sebelum kita mulai ya, kita berikan dulu kesempatan ke Pak Ustadz Fadli, mungkin ada beberapa patah kata yang ingin disampaikan sebelum kita mulai acara gitu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di daerah Gunung Sindur ya. Curug ya. Curug masuknya Bogor atau Tangerang? Bogor ya, daerah Bogor. Tadi itu pengobatan, kita langsung ke sini. Alhamdulillah, sebelumnya saya jelasin dulu tujuan kami ke sini itu karena satu undangan ya. Yang kedua, Ibu Nuriana itu kemarin keluhannya di bagian kaki ya, kaki, cuman kakinya katanya aneh, ada yang ngiket atau ada yang gelendotin itu berarti ya. Ketika ditanganin di klinik atau di tempat praktek kami, alhamdulillah atas izin Allah kaki sudah enak ya, udah nggak ada sakitnya ya. Pindah berat dikit ya. Pindah kemana katanya? Pindah ke pala. Oh, jadi kayak nggak nyaman aja. Oh, pala nggak nyaman, bukan pusing ya. Oke, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan atas izin Allah semuanya terjawab ya. Ada apa gitu ya, atau kenapa gitu, atau cuman masalah asam lambung ya, atau memang masalah pengapuran, kan kita nanti sekalian kita cek ya apa yang ini, atau ada masalah di dunia lain ya, kita nggak tahu, nanti kita cek. Bismillah gitu. Nah, cuman memang yang saya rasakan ketika masuk ke rumah ini ada satu energi yang nggak satu ya, banyak energi yang berbeda. Nah, nanti kita dengar sendiri dari pemilik rumahnya langsung. Kebetulan ada orang tua yang bersangkutan ya, orang tua dari Bu Nuriana. Nah, nanti ditanya langsung aja oleh Ustadz Ganjar. Dari saya itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja sebelum kita mulai proses pengecekan ataupun ruqyah dan pembersihan rumah ya, sebelumnya kita bertanya dulu ke pemilik rumah ya. Bapak Pak Narin ya. Ya. Bapak ini kami kan datang ke sini atas undangan Mbak Nuriana ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fadli, memang ada setelah deteksi ada beberapa ini ya, energi yang berbeda. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri gitu selama di rumah ini, sudah berapa tahun Pak di rumah ini? Ini udah hampir 20 tahun lebih. 20 tahun ya. Nah, itu pengalaman Bapak sendiri
yang Bapak rasakan ya. Mungkin nanti Mbak Nuriana juga bisa menambahkan apa saja yang dirasakan yang mungkin berpengaruh ke Mbak Nuriana gitu. Apakah dulu memang Mbak Nuriana ini memang sudah tinggal di sini sejak kecil atau seperti apa gitu Pak? Silakan. Ya, sebenarnya saya itu ya kurang mengerti Pak ya. Iya, menurut saya biasa-biasa, tapi ternyata kemarin saya berobat itu iya ada sesuatu yang saya kurang paham gitu. Iya namanya dijelasin dari yang mengobati itu, dibilangnya ada pendeman apa saya ngerti. Ya udahlah, kalau memang ada perlu tolong diusahakan, tapi ternyata masih menurut orang-orang yang bisa memahami gitu ya, itu masih ada katanya. Dan saya dengar waktu saya ngobatin datang kemari pernah dibilang yang ada di sini itu nggak mau pindah begitu katanya. Itu yang saya ada apa ini gitu. Saya kurang paham. Nah, kemudian anak saya ini sering sakit-sakitan. Kalau kesini terus badannya nggak enak. Itu terus kakinya sakit, itu kepalanya ya nggak karuan gitu lah. Itu jadi saya ngobrol-ngobrol sama anak saya, tolong usahain gimana ya, saya nggak kurang ngerti, cari orang yang lebih paham. Karena saya kan nggak tahu apa-apa gitu ya, istilahnya nggak bisa lihat apa-apa lah gitu. Itu Pak yang saya rasain, yang saya minta mudah-mudahan apapun yang rasain ini Allah memberikan petunjuk yang terbaik gitu untuk keluarga saya maupun rumah yang ada di sini, untuk keluarga saya dan anak saya gitu. Baik, terima kasih Pak Nardin ya atas keterangannya. Insya Allah ya, atas izin Allah kita akan ikhtiarkan. Dan ada tambahan dari Mbak Nuriana sendiri ya. Ini kebetulan beliau nih sebagai pasien kita dan yang mengundang kami untuk datang kemari gitu. Iya. Waktu masih kecil saya tinggal di sini sih biasa-biasa saja ya, nggak ada masalah. Beberapa tahun ke depan ini, 2 tahun kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun ini saya sering ngerasain sakit. Pertama yang saya rasain sakit di kaki, itu saya udah berobat kemana aja, alhamdulillah udah enakan. Nah yang kedua ini udah kemana juga, udah kemana aja, oh masih sakit gitu kan. Terus sering tinggal di sini tuh ngerasa kayak nggak betah, nggak nyaman, kayaknya gimana, ringsung bahasanya ya, gitu aja. Akhir-akhir ini tapi ini. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah, biasa aja. Kalau nginep di sini ya enak-enak aja. Gak nyamannya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu. Nggak nyamannya itu pengennya di luar aja gitu. Oh gitu. Kemana aja pengennya di luar, nggak betah di sini. Itu pernah bermimpi atau lihat sosok apa gitu? Kalau pernah lihat saya nggak pernah ngerasain, cuma kalau mimpi baru sekarang aja sih. Mimpinya seperti apa? Kalau yang tadi saya rasain sebelum datang di sini, itu saya tidur di sini tuh ada yang nemenin di sebelah samping saya. Seperti apa sosok? Perempuan, nenek-nenek di samping saya lagi tidur, barusan pisan pas tim belum kesini, saya tidur sebentar. Pas itu saya bangun, astagfirullahaladzim, ada di samping saya itu ada. Itu. Berarti ada orang ya? Iya. Gitu. Kayak jelas gitu ya? Jelas banget. Terus pernah ngalamin mimpi aneh atau apa ketika tidur di sini? Selain tadi? Cuma ini aja sih. Soalnya saya ngerasain baru sekarang ini. Cuman kalau tinggal kan sehari-hari di daerah Depok katanya. Iya. Terus kalau kesini badan gak enak. Kalau dulu 2 tahun ini ya, 2 tahun terakhir ini kurang nyaman aja. Kurang nyaman. Paling cuma nginep sebentar pulang. Gelisah. Biasanya kan seminggu lama gitu kan, 2 hari 3 hari di sini lama. Ini cuma sebentar, paling semalam. Pernah itu nggak pernah di nanya-nanya sama orang bisa gitu, ada apa sih di rumah ini gitu? Oh pernah, saya pernah sakit kaki. Itu saya kenanya katanya di depan rumah. Di depan rumah itu ada yang naruhin. Depan rumah sini. Jadi dulu saya pernah sambat kaki kanan juga, Ustaz. Cuma di bagian sini. Itu tuh sakitnya minta ampun, kayak orang ditusuk-tusuk. Saya udah obatin kemana-mana tuh nggak sembuh. Pas di ruqyah udah alhamdulillah lumayan sakitnya berkurang. Berarti pengalaman yang dialamin sama Bu Nuriana dan Bapak ya,
Itu ada juga nggak yang dialamin sama keluarga lain gitu, misalnya sama anggota keluarga yang lainnya? Yang lain. Oh, di sini emang ada pernah kemarin anak istri saya gitu ya, Istri. tidur dia nggak mau tidur di sini, takut katanya gitu. Kenapa katanya Pak? Ada orang hitam terus nindihin apa gitu, dia kelabakan gitu. Jadi sekarang dia nggak mau ini ngontrak Depan gitu. gitu ya? Iya, di rumah ini gitu, yang samping ini gitu. Udah pentar Iya, ini. saya di sini gitu. Tapi saya juga jarang tidur di sini, di situ buat pas nenek gitu. Ya kata orang yang pernah mengubah itu yang saya bilang tadi. Sebetulnya saya juga nggak tahu gitu. Kita toko bilang tanah itu saya nggak paham gitu. Itu yang saya jadi selama ini jadi heran, kok peneman apa ya? Jadi itu apakah itu yang membawa penyakit, kita nggak tahu juga gitu. Atau ada nggak komentar dari masyarakat sekitar, tetangga gitu Pak, Belum tentang ada. tempat ini? Ada? Oma ada melihat apa atau merasain apa gitu? Ada tadi Ki. Oh iya, nih Ya, tetangga. tetangga ini seperti bapak lah, seperti orang itu. Wah, di rumah gua ini ada banyak orang yang nggak karuan, nanti saya pindahin gitu kan, gitu. Jadi saya aja Bang. Ya, jadi sebelum saya sakit kaki itu kan saya sering bertanya ya, kenapa ini kok kaki saya sering sakit. Saya bertanya sama orang-orang yang paham lah ya, paham agama, paham seperti ini. 2 orang saya bertanya, yang satu masih saudara juga, dua-duanya sih masih saudara. Yang pertama dia bilang ini dari rumah bapak katanya gitu. Cuma ya gitu, nggak apa namanya, dia nggak mau pindah dari rumah bapak. Cuma yang ada di sebelah sini samping rumah. Terus sang saudara juga bilang gitu, saya pernah nggak bisa tidur Ustadz berapa hari, 2 hari nggak bisa tidur malam, nggak sempat nggak bisa tidur malam. Saya juga tanya sama saudara juga yang paham juga, ya dari sini juga katanya gitu, nggak bisa tidur katanya. Di sini ada di samping, cuma adanya di samping. Terus beliau juga pernah bilang lagi pulang sholat ya, pulang sholat dikagetin ya, jadi pulang sholat nggak jadi berangkat karena di samping bapak kayak ada yang nimpuk ya. Iya gitu, yang samping rumah sini gitu. Berarti fenomena-fenomena gaib itu sudah dirasakan nyata ya oleh pihak keluarga dan tetangga sekitar gitu ya. Sekarang saya mau bertanya sama Po Aminah. Nah, di sini ada Po Aminah ya. Po Aminah ini yang nemenin Bu Nuriana sehari-hari ya. Kemanapun pergi, bahkan ke kamar mandi aja ikut ya. Karena mereka bersahabat gitu. Mungkin sebagai seorang sahabat atau sebagai seorang teman yang dekat dengan Bu Nuriana, apa sih yang dialamin oleh Pomina gitu ya? Karena Pomina ini mungkin rada peka juga untuk urusan-urusan gaib gitu ya. Oke, coba boleh dibicarakan. Udah, bisa aja udah saya serahin aja sama Kang Prabu. Ya, Ada komentar-komentar nggak? ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Benar. Tapi bukan gagu kan? Enggak ya? Harapan saya udah keangkat penyakitnya. Amin. Terus dia nyaman tinggal di sini maupun di rumah yang baru. Harapan saya cuma itu aja, dengan pelantara Kang Prabu Bunda sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya ada kejadian yang di luar nalar nggak ketika nemenin gitu? Ya karena kan kejadian ini udah lama banget, udah siapa aja coba tempur, siapa aja coba maju, tapi hasilnya nol, nggak ada sama sekali. Ada rasa berontak, ayo kita coba yang lainnya, ayo. Karena kan ini medannya bukan medan biasa, tapi medannya benar-benar medan yang istilahnya tinggi, sangat tinggi. Makanya saya nggak mau nyerah, karena sudah ada beberapa yang pernah saya tanganin itu saya selalu putus di tengah jalan. Nah kali ini bukan saya dendam ya, tapi saya pengen ngebuktiin bahwa saya juga punya istilahnya Allah punya kekuatan untuk saya untuk menolong orang-orang yang dijolimi. Nah saya bersyukur banget, alhamdulillah Kang Prabu ini bersedia dan mau malam-malam datang ke sini nolong
istilahnya Bunda Nur untuk pulih lagi seperti semula. Harapan saya seperti itu. Ya, alhamdulillah, itulah tadi komentar dari sahabat Mbak Nur itu ya, Mbak Nuriana. Nah, proses selanjutnya nanti mungkin kita ruqyah ya, setelah ruqyah mungkin pembersihan. Nanti akan dipimpin oleh Ustadz Ganjar. Kita kembalikan lagi, Ustadz Ganjar, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, sudah kita dengar bersama keterangan dari tuan rumah yang sudah lama menempati rumah ini, dan juga dari Mbak Nuriana sendiri yang mengundang tim untuk datang ke tempat ini. Selanjutnya kita akan mulai prosesi ruqyah ya, Kang ya. Untuk alat-alat kita sudah siapkan ya, Ustaz Dedi ya, sudah lengkap ya, sudah semua. Mungkin posisinya Boleh Bapak sama Mbak Nur sekeluarganya, Masnya atas sini, layar sini. Mbak Nur di tengah. Majuan lagi dikit. Sediain kantong kresek dulu buat jaga-jaga. Oh iya, kantong kreseknya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Innal ladzina yubayyi'unak ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan syai'un lillahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Tarik ke atas, tarik ke atas. Tarik ke atas. Terus kalau boleh Tolongin. Enggak, saya nggak mau dikurung. Kenapa? Saya nggak mau dikurung. Gak mau dikurung? Nggak mau. Tolongin. Gak mau dikurung gimana? Gimana? Saya dikurung di situ. Di situ di mana? Di belakang. Coba tunjukin di mana? Di rumah saya yang baru. Rumah baru? Di belakang. Kaki saya diikat. Saya nggak bisa kemana-mana. Rumah barunya di mana? Di belakang. Bisa tembus dari sini ya? Bisa tembus dari sini? Bisa? Iya, ayo. Bawa HP karena masih gelap. Depan dan depan. Dari sini nggak? Tapi nggak pakai sandal. Bisa, tapi nanti nggak pakai sandal aja. Nggak apa-apa. Ya. Kan, ini sandal. Terus sini. Senang Pak, senang.
Subhanallah, Allahu Akbar. Atas kuasa dan izin Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bul sihir yang selama ini dibicarakan oleh keluarga, orang pintar dan masyarakat setempat berhasil diwujudkan oleh Ustadz Fadli dan tim Surya Pajajaran. Buhul yang sudah lama terpendam dan bersemayam di dalam tanah yang mengganggu keluarga besar dan berwujud boneka pocong. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kami berada. Betul ya. Pocong sudah sangat lama ya. Ini sana Pak Ustaz sampai ini. Masih ada lagi. Benar saja, tim tidak menyadari dengan kuasa dan izin Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata benar tentang cerita masyarakat setempat, muncullah penampakan sesosok berwujud kuntilanak besar sedang menggendong bayi dan pandangannya sedang mengarah ke tim. Allahu a'lam bishawab. Tak disangka ketika tim sedang menuju keluar dari area rumah, muncullah percikan api yang kemudian membesar dan terus membesar. Dan ketika api itu didekati oleh Ustaz Fadli, api tiba-tiba mengecil dan langsung padam ketika disabak oleh sorban Pak Ustaz Fadli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Sesampainya di rumah utama, baru disadari dan dirasakan oleh Ustaz Fadli. Ternyata terdapat luka di lutut Pak Ustaz Fadli akibat dari benturan energi ketika mewujudkan buhul sihir yang berupa boneka pocong. Masya Allah. Udah ikat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, para subscriber dan viewer Surya Pajajaran dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah kita lakukan bersama ya tadi acara ruqyah dan pembersihan rumah Mbak Nuriana di Gunung Sindur ya, Parung, Kabupaten Bogor. Dan tadi kita menyaksikan bersama ya, ternyata memang ada ditemukan adanya buhul berupa boneka pocong ya, seperti itu. Dan tadi juga kita menyaksikan bersama, walaupun tadi mungkin ada kesalahan teknis ya, jadi baterainya keburu habis receiver sehingga suara mic itu tidak terdengar. Akhirnya kameramen mencabut receiver dan akibatnya suara yang terdengar itu nggak begitu jelas, hanya suara dari mic kamera gitu. Nah tadi menyaksikan sendiri ya, Bang Faisal dan Mbak Nuriana ya, semuanya termasuk Po Aminah, kita semua menyaksikan sendiri ketika proses tadi ketika Mbak Nuriana itu diruqyah. Apa yang dirasakan tadi, Mbak? Saya ngerasa yang pertama itu kepala agak kayak ada berjalan gitu, terus tiba-tiba saya nangis dan ngerasa kaki saya, badan saya lah terasa kayak keiket gitu. Terus saya tiba-tiba yang awalnya kita menceritakan rumah Bapak, kita nggak tahu kenapa malah pas di ruqyah itu saya nunjuk ke rumah yang baru saya bangun. Padahal kita semua belum tahu ya, dan Iya. itu juga rumah kondisinya belum jadi ya, belum ada lampunya, masih kondisi gelap, lantainya ya belum ada, sehingga tadi kita kan ke sana karena dari rumah utama ke sana lewat belakang, akhirnya kita pada nggak pakai sendal ya. Dan kita memang kondisinya belum ada lantai di sana, cuma batu-batu ya, masih ada besi-besi segala macam. Tadi sampai Pak Ustadz celananya sampai sobek karena ketika terjadi benturan energi tadi beliau sempat terkena tadi mungkin sehingga robek sampai ada luka juga ya gitu. Jadi tadi itu, dan setelah ditemukan buhul tadi itu, kemudian tadi dimasukkan ke dalam kendi, dipegang oleh Ustadz Dedi. Tiba-tiba kendi yang ini kita sudah tutup kembali, itu mengeluarkan api ya, sampai Ustadz Dedi istighfar. Kemudian saya juga kaget, kemudian mengomando kameramen untuk menyorot langsung ke kendi, dan di situ betul-betul kita menyaksikan bersama satu fenomena atas kekuasaan Allah ya, fenomena yang mana saya sendiri pun terus terang belum pernah melihat seperti itu ya. Mungkin Mas Faisal juga sama ya, Bang Faisal juga, Mbak Nuriana sama. Baru pertama kali melihat. Jadi seperti api keluar, kemudian ada asap, dan ketika didekati oleh Pak Ustadz, api mengecil, kemudian sabat oleh sorban itu, alhamdulillah kemudian mati ya. Jadi itu fenomena itu tadi memang seperti itu. Mungkin Pak Ustadz sendiri mungkin bisa menjelaskan ya, sebetulnya tadi ketika mendapatkan
buhul ya, ketika menjabat sorban kemudian akhirnya didapatkan buhul berupa boneka pocong, sampai kemudian boneka pocong yang di dalam kendi tersebut terbakar atas izin Allah. Itu mungkin Pak Ustadz secara garis besar bisa menceritakan kepada subscriber ataupun kepada kami yang masih awam gitu Pak Ustadz. Ya, sebelumnya terima kasih. Jadi kebetulan saya pribadi pun tidak menyangka ya, karena satu sisi yang diruqyahkan dipagari rumah ini ya, tetapi tiba-tiba Mbak Nuriana, Bu Nuriana mendapatkan satu dorongan ya, dorongan dari mungkin sesuatu yang tak kasat mata, sehingga menunjuk ke rumah belakang ya, kebetulan rumahnya Mbak Bu Nuriana yang sedang dibangun gitu. Nah, menunjuk ke sana bukan kami yang menunjuk dan bukan tim gitu ya, tapi Bu Nuriana langsung yang menunjuk lokasinya, titiknya di situ. Dan kebetulan Bu Nuriana juga pernah bermimpi ya. Bukan bermimpi, pernah dikasih ijazah suratul Fatihah sama Ustaz Ginanjar. Nah, terus habis itu? Itu kebayang ada di situ. Oh, buhulnya kebayang dari situ. Bentuknya pocong ya? Entah pocong, pokoknya gelap aja. Oke. Saya ngerasa kayak ada di situ gitu. Oke. Nah, jadi pas nunjukin di situ tadi videonya nanti kita ini ya dilihat bareng-bareng ya. Buat penonton subscriber di rumah nanti boleh dicek videonya bahwa itu benar-benar tanpa rekayasa dan Bu Nuriana yang nunjukin langsung lokasinya gitu. Nah, ketika sampai di sana memang ada benturan energi yang menurut saya luar biasa gitu ya, sehingga berapa kali saya coba visualisasikan tidak nampak gitu, susah munculnya gitu. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah yang kesekian kali untuk saya visualisasikan barang tersebut akhirnya muncul ya ke permukaan. Nah, dan itu bentuknya sudah lama ya, kalau dari bentuk kainnya itu sudah sangat lama kayaknya ya. Pembangunan rumah itu sudah 2 tahun. 2 tahun. Tapi tanah itu dimiliki oleh keluarga sudah lama ya. Udah lama. Dari awal orang tua itu. Dari awal orang tua saya terus ke saya. Oh, berarti sudah lama ya. Berarti puluhan tahun ya Pak. Puluhan tahun, Masya Allah. Jadi sekarang pun lagi proses pemagaran, kita penguncian di rumah ini. Mudah-mudahan Allah kasih izin, Amin ya Rabbal biar Alamin. tidak ada gangguan-gangguan ya, biar penyakit medis maupun non medis hilang ya, hilang total. Dan banyak tadi yang menyaksikan bahwa ini tidak rekayasa ya, tidak ada settingan dan apa adanya gitu ya. Bapak mungkin menyaksikan sendiri ya, tidak ada yang dibuat-buat ya. Ya tidak disengaja atau gimana, tidak disangka lah. Gitu. Kaget tapi Pak? Kaget. Kaget ya, Masya Allah. Ngeliat apa aja Bang? Iya, kalau saya tiba ya, pocong yang udah dipegang sama api itu, kemudian di dalam kendi itu ya jadi api gitu, saya kaget. Ya alhamdulillah, jadi kita semua tim menyaksikan beserta keluarga pasien ya. Jadi visualisasi dari bentuk buhul tadi menjadi satu energi atau ledakan gitu ya, itu tanpa disengaja ya, karena mungkin terkena benturan dari energi kami gitu ya. Atas izin Allah akhirnya mengeluarkan hal yang tidak diduga gitu ya. Jadi seperti pulang kampung mungkin ya makhluknya gitu ya. Ya mudah-mudahan atas izin Allah tidak ada lagi gangguan-gangguan di Amin ya Rabbal. rumahnya Bu Nuriana. Itu aja dari saya cukup. Mungkin selebihnya kita setelah ini, setelah pemagaran kita berdoa lagi nanti ya, biar tambah mantap gitu ya. Oke, dilanjut Ustaz Ganjar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas gambaran garis besarnya ya yang tadi terjadi, yang dialami, dan memang Pak Ustadz sendiri yang mewujudkan ya, memvisualisasikan energi yang kemudian muncul ke permukaan berupa buhul boneka pocong ya. Dan tadi pada saat memasukkan boneka tersebut ke dalam kendi, bahkan Pak Ustadz sendiri merasa ada barang sesuatu yang tajam ya, tertusuk itu jarinya, dan itu seperti persis yang dirasakan Mbak Nuriana ya. Jadi kepala itu seperti kayak ada yang ngeganggu aja gitu di kepala, tak fokus jadinya gitu. ya,
nggak ketusuk, merasa ketusuknya juga ada. Ketusuk mah enggak, cuma rasa kayak ada yang ngebayang-bayangin jadi nggak fokus ngapain. Ya, jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah kita semua bersyukur ya, karena semua ini terjadi atas izin Allah dan alhamdulillah diijabah. Ini apa namanya barang yang utamanya yang mengganggu di keluarga ini, begitu ya Pak Ustadz ya. Ini biang keroknya begitu ya, tadi disebutkan. Jadi penyebab rasa tidak nyaman, kemudian kepala dan kaki dan lain sebagainya itu. Nah ini alhamdulillah sudah kita dapatkan dan mudah-mudahan nanti Mbak Nuriana untuk kedepannya sehat ya, jangan disugestikan lagi ya, karena ini sudah kita dapatkan. Kalau memang memang terakhir itu kan waktu di pengobatan itu diagnosa dari Pak Ustadz itu adalah pengapuran dan asam lambung ya. Jadi ingat, asam lambung jangan sampai kambuh, jangan telat makan ya, karena itu juga bisa menciptakan halusinasi ya kalau gasnya naik ke kepala, demikian. Jadi di sini ada percampuran gitu Pak Ustadz ya, antara energi negatif yang memang dari bangsa halus dengan gas dari asam lambung ya. Jadi sekarang yang non medisnya alhamdulillah sudah kita hilangkan atas izin Allah, tinggal medisnya ya. Tinggal medisnya, asam lambungnya dijaga jangan sampai kambuh, herbalnya diminum secara teratur, makannya teratur, jangan lupa pantangan makanannya ya. Seperti itu, termasuk pikirannya juga dijaga, jangan sampai mikir yang berat-berat ya. Mungkin dari atau ada mau ditambahkan lagi Mbak Nuriana dan Bang Faisal? Sudah cukup ya. Baik ya, mohon maaf ini mungkin dari Bapak saja. Terima kasih. Iya, baik. Ini mohon maaf mungkin bisa kelihatan matanya gimana karena kita memang belum tidur dari semalaman ini ya. Karena tidak tadi di belakang ini sampai subuh, pas kebetulan azan subuh kita ke belakang dan alhamdulillah itu kita dapatkan buhul sihir itu di waktu azan subuh ya, sekitar waktu subuh tadi. Jadi ada yang mau ditambahin? Oh iya boleh. Sebelumnya saya sebagai yang didatangi ya Sebahaja, saya banyak terima kasih kepada tim Surya Pajajaran sudah membantu saya dalam perjalanan selama saya datang ke klinik sehingga sampai di sini, sampai ketemu benar-benar apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Alhamdulillah Allah kabulkan, karena selama ini saya minta doa sama Allah supaya apa yang ada di saya, di keluarga saya itu semuanya kejawab, keangkat. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan tim Surya Pajajaran. Semoga saya doakan tim semuanya ini selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin. Itu yang saya sampaikan. Terlebihnya saya mohon maaf. Baik, Bang Faisal udah. Ya. Alhamdulillah ya, kami juga berterima kasih. Memang ini sudah tugas kita ya Pak Ustadz ya. Karena memang tugas kita sebagai bagian dari tim Surya Pajajaran yang dipimpin oleh Pak Ustadz Fadli. Ya kalau ada pasien memang di klinik itu belum tuntas, artinya sudah diobati di klinik kok berasa ringan, berasa enteng, berasa sembuh, kemudian kembali ke rumah ada kambuh lagi, memang biasanya yang sudah itu memang kita harus cek ke rumah apakah memang ada sesuatu di sana, dan memang terbukti ternyata memang ada gitu ya. Gitu, makanya kita memang sudah menjadi tugas kami dalam ibadah kami dalam bidang pengobatan ini ya. Semoga mudah-mudahan menjadi amal jariah kami. Amin. Dan itu saja, kami tidak tidak meminta apapun ya. Ini sudah menjadi tugas kami, ladang ibadah dari kami. Mudah-mudahan Allah menerimanya, dan mudah-mudahan juga untuk tuan rumah dari Bapak Narin, Mbak Nuriana, Mas Faisal, semuanya termasuk Po Aminah ya dan suaminya yang turut membantu, semuanya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan berkah ya,
dalam ada hikmah berkah dan hikmah dari kejadian ini, dan menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga bagi para subscriber dan juga pemirsa channel YouTube Surya Pajajaran dimanapun berada. Silakan diambil hikmahnya, bahwa kalau memang ada sesuatu ya di rumah itu memang harus segera diikhtiarkan untuk dicabut ya, karena kalau tidak seperti itu ya mungkin tetap mengganggu. Dan alhamdulillah ya, mungkin atas doa juga dari Bapak, dari Mbak Nuriana sendiri, dari Bang Faisal sendiri, alhamdulillah di hari apa ini ya, hari Rabu ya, Rabu Wekasan, Masya Allah ya, Rabu Wekasan ini alhamdulillah diijabah oleh Allah, alhamdulillah sekali lagi. Jadi cukup sekian dulu mungkin dari Pak Ustadz, ada tambahan lagi. Untuk kali ini kita tutup ya, alhamdulillah rumah juga sudah kita lakukan pemagaran. Nanti akan kita tutup dengan wirid sakron atau doa yang Fatihah ya. Baik, untuk yang terakhir sebelum kita tutup ya, kita baca Fatihah saja. Nah, 7 kali. Nggak usah, langsung aja kita habis. Baik. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sekian. Sekali lagi para pemirsa channel Surya Pajajaran, untuk episode kali ini jangan lupa ya untuk subscribe channelnya, kemudian like ya, kemudian share juga, dan jangan lupa komentar juga di channel kami. Mungkin ada kritik yang membangun ataupun ada masukan dan lain sebagainya, silakan, jangan ragu. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.